Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas sesi 4404, akan berpresentasi tentang analisis perancangan sistem informasi buat aplikasi kita, yaitu Rihome. Dan ini adalah salah satu buat kelulusan dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Oke, sebelum itu mari perkenalkan kelompok kami. Di sini ada Muhammad Hafizi Faruqi dengan NIM yang tertera, lalu ada saya sendiri, Afif Zaki Muhana, dan ada Bimo Agung Fariski. Oke, kita langsung masuk ke profil perusahaan. Di sini perusahaan yang kami ambil adalah CV Wahana Cipta Konsultan, yang merupakan salah satu perusahaan perencanaan konstruksi yang sudah berpengalaman dan berdiri sejak 2010, terutama di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari. Wahana Cipta Konsultan itu merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional dan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan terjamin kualitasnya. Wahana Cipta Konsultan ini telah banyak dipercaya, mulai dari berbagai perusahaan yang ingin membangun konstruksi hingga lembaga pemerintah untuk bekerja sama demi membenahi tatanan wilayah, terutama pada daerah Kendari dan sekitarnya. Perusahaan ini hadir untuk memberikan solusi bagi Anda yang menginginkan perencanaan lokasi tempat yang Anda kelola saat ini. Kita langsung masuk ke teknis. Yang pertama itu ada use case diagram. Jadi diagram use case ini merupakan diagram yang berfungsi untuk menggambarkan fungsionalitas sistem atau fungsionalitas requirement sistem yang berfungsi sebagai jembatan antara user dengan pembuat untuk mendeskripsikan suatu sistem, dan use case akan dijelaskan pada gambar berikut. Oke, yang pertama dari sisi user dulu. User bisa melakukan register dan login. Lalu dia bisa melakukan fitur chat, melihat desain rumah, melihat artikel, memilih favorit desain, dan itu include dengan menampilkan favorit desain, lalu ada membuat jadwal konsultasi proyek rumah, melihat promo, dan edit profile. Selanjutnya, di bagian arsitek itu bisa memasukkan portofolio atau semacam ngepost desain dia gitu, terus dia bisa nge-submit dan edit portofolio. Dan bagian admin bisa melakukan validasi akun, dashboard controller termasuk melihat grafik, melihat keberhasilan appointment, dan mengelola akun, update akun, hapus akun, dan yang terakhir itu ada update artikel, menulis artikel, dan publish artikel. Nah, berikut ada use case specification yang terdapat pada aplikasi ini. Oke, yang pertama itu ada register akun. Register akun ini sudah pasti aktivitas si user ini mendaftarkan akun pada aplikasi ini. Dengan cara ya mengisi formulir dengan kebutuhan yang ditentukan, nanti data akan diinput oleh sistem secara otomatis dan akan diverifikasi langsung. User akan menerima notifikasi dan harus menyetujui terms and agreement, lalu baru bisa melakukan login. Lalu yang kedua ada posting portfolio. Posting portfolio ini diperuntukkan untuk arsitek, bisa dengan cara ke menu posting desain, lalu menampilkan menu posting, terus input gambar hasil desain, dan akan diverifikasi sistem, dan data portofolionya disimpan dan bakal bisa ditampilkan pada aplikasinya. Lalu yang ketiga ada membuat jadwal konsultasi. Ini aktornya juga user, dan ini bagaimana si user ini memilih waktu untuk dijadwalkan saat konsultasi. Yang pastinya pertama dia memilih desain rumah yang diinginkan dulu, lalu menampilkan halaman detail desain rumah, dan pergi ke menu konsul, lalu mengisi data-data yang diperlukan, konfirmasi data pengguna, dan nanti datanya itu akan berhasil diinput dan tinggal tunggu kapan yang konsultasi sesuai dengan pilihan waktunya. Lalu ada menambahkan desain favorit di sini untuk bagaimana user ini nambahin desain favorit, misalkan ada keinginan desain yang disukai itu bisa ditambahin ke favorit desain dan akan dimunculkan pada menu list favorit desain. Lalu ada komunikasi dengan arsitek, ini hubungannya antara user dengan arsitek, dan di sini sistemnya adalah dengan chatting. Jadi chatting ini ya biasa seperti konsultasi dengan arsitek. Lalu ada melihat artikel, di sini artikel yang tersedia berupa artikel cara merawat rumah, cara membangun rumah yang baik, cara berkonsultasi yang baik, dan menampilkan penawaran menarik atau promo. Kita juga ada beberapa penawaran menarik atau promo yang misalkan mau ngajain project itu harga bisa lebih murah dan dengan waktu yang di limit gitu.
Dan ada edit profile. Edit profile ini buat user mengedit misalkan detail seperti nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, email, foto pada aplikasi. Lalu ada validasi akun, ini dari si admin ketika kita baru melakukan login usernya, baru register, dia akan melakukan validasi akun baru. Maksudnya dilihat apakah sesuai, apa hanya akun yang spam saja gitu. Dan yang terakhir itu ada melihat desain rumah. Dan desain rumah juga user. Ini bagaimana si user ini melihat desain-desain rumah yang tersedia pada aplikasi. Dan yang terakhir ada mengupdate artikel. Artikel ini diperuntukkan untuk admin mengubah artikel atau menambahkan artikel yang baru. Oke. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan suatu rancangan yang menjelaskan alur atau flow dari suatu aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini berhubungan dengan use case diagram, yang dimana activity diagram akan menggambarkan alur proses yang terdapat pada use case diagram. Dan di kasus ini kita ambil yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang pertama, ada register akun dan login. Yang pertama itu user bisa start, terus pergi ke menu registrasi, nanti respon sistem akan menampilkan menu registrasi, mengisi data yang diperlukan, data akan terinput database oleh sistem, lalu mengirimkan verifikasi email, setelah itu user harus menerima verifikasi emailnya, memberikan terms and agreement, setelah itu menyetujui, dan baru bisa di-approve akun dan dapat melakukan login. Dan ini ada posting portfolio buat admin, dengan cara pergi ke menu posting desain, lalu menampilkan menu posting sistemnya, menginput gambar, mengisi deskripsi desain, dan memilih kategori desainnya ini, apakah rumah tingkat atau rumah yang seperti apa. Lalu si sistem akan melakukan verifikasi apakah gambar itu sudah benar, apa hanya spam gitu ya. Lalu menyimpan data ke inputan dan menampilkan postingan pada laman desain. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Bimo, silakan. Baik, untuk selanjutnya activity diagram mengenai membuat jadwal konsultasi. Ini antara user dan sistem. Yang pertama itu user memilih desain rumah yang diinginkan, kemudian sistemnya akan menampilkan halaman detail desain rumah tersebut. Kemudian setelah melihat-lihat, user akan memilih menu konsul. Setelah konsultasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman konsul. Lalu user akan mengisi data-data yang diperlukan mengenai konsultasi seperti alamat, lebar rumah, dan sebagainya. Kemudian user akan mengirimkan data tersebut, setelah itu sistem akan mengkonfirmasi datanya, lalu menampilkan pop-up telah berhasil membuat jadwal konsultasi. Kemudian yang selanjutnya itu menambahkan favorit desain. User akan menambahkan favorit desain yang dia sukai. Yang pertama yaitu menambahkan desain yang dia sukai, kemudian sistem akan merespon dengan data desainnya itu akan terinput ke database. Kemudian sistem akan menampilkan list favorit desain tersebut dan user dapat melihat desain yang telah dia sukai. Untuk selanjutnya itu activity diagram terkait komunikasi dengan arsitek. Di sini yang terlibat yaitu user, arsitek, dan sistem. Yang pertama itu setelah konsultasi tadi, user sudah mendapatkan project, kemudian dia memiliki menu My Project, dan respon sistem akan menampilkan halaman My Project. Kemudian user memilih menu chat, sistem akan menampilkan halaman chat, dan user akan bertanya mengenai project desain tersebut. Kemudian arsitek tersebut merespon terkait desain yang diminta, kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan oleh user terhadap desain tersebut. Kemudian yaitu melihat desain rumah. Melihat desain rumah ini, user dapat melihat desain-desain apa saja yang ada dalam aplikasi. Yang pertama itu user akan memilih menu desain, kemudian sistem akan menampilkan halaman house design, kemudian user memilih desain yang ingin dilihat, seperti rumah, model rumah, jenis rumah, dan sebagainya. Kemudian respon sistem itu akan menampilkan halaman-halaman deskripsi desain. Halaman deskripsi desain, kemudian user dapat melihat desainnya serta deskripsi rumah, seperti berapa lantai, luas tanah, dan lain-lain.
Kemudian yaitu validasi akun baru. Di sini yang terkait dengan kegiatan ini adalah admin. Yang pertama itu admin melakukan login, kemudian setelah login sistem akan menampilkan page menu login admin. Setelah itu admin membuka menu account validation, kemudian sistem akan menampilkan page account validation tersebut dan admin melakukan checking list akun yang mendaftar. Selanjutnya itu update artikel. Yang pertama itu admin memilih menu artikel, kemudian sistem akan menampilkan halaman artikel tersebut, kemudian admin memilih menu create artikel untuk membuat artikel terbaru. Kemudian sistem akan menampilkan halaman create artikel, lalu admin akan menulis artikel-artikel yang terbaru itu seperti deskripsi, judul, dan gambar-gambar yang akan di-update nantinya. Kemudian setelah menuliskan artikel yang sudah terbaru tersebut, kemudian admin memilih submit artikel. Selanjutnya respon sistem akan memverifikasi artikel yang telah dibuat, lalu akan menampilkan artikel yang dibuat ke menu artikel untuk user. Selanjutnya itu mengelola dashboard. Yang pertama, admin akan membuka menu dashboard, kemudian sistemnya akan menampilkan page menu login admin. Lalu admin akan membuka dan melihat menu grafik appointment, grafik website visit, dan grafik pendaftaran akun untuk mengelola akun tersebut. Kemudian respon sistem menampilkan page grafik status, lalu admin membuka dan melihat menu list appointment sukses. Setelah melihat tersebut, respon akan menampilkan menu appointment yang telah dibuat oleh user. Selanjutnya itu mengelola akun. Mengelola akun ini, activity diagram yang pertama itu admin akan membuka menu account management. Kemudian respon sistem akan menampilkan page menu manajemennya. Kemudian dia akan respon sistem ini akan menampilkan list account yang perlu diupdate. Kemudian admin akan melakukan updating account yang perlu diupdate seperti yang sudah lama, seperti penghapusan atau perpanjang akun. Perpanjang aktivasi, kemudian di approve apakah dia di delete account, lalu respon sistem akan menampilkan page berhasil dan menghapus informasi dalam 30 hari akan terhapus informasi-informasi yang ada dalam akun tersebut. Kemudian selanjutnya itu ke diagram sequence. Diagram sequence ini adalah merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan serta menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Kemudian yang pertama itu diagram sequence mengenai registration account. Pada diagram ini langkah awal yaitu user membuka aplikasi dan memasuki menu register. Selanjutnya user tersebut akan mengisi data-data yang diperlukan yang telah disediakan oleh aplikasi Rihome ini. Kemudian aplikasi Rihome ini akan mengirimkan data-data tersebut mengirimkan ke kontrol melalui set register, yaitu nama, email, dan password. Kemudian controller akan menerima data tersebut dan melakukan autentikasi user dan menyimpan data. Kemudian setelah menyimpan data tersebut, controller akan mengirimkan lagi ke aplikasi itu menggunakan get register. Selanjutnya, setelah berhasil, aplikasi akan menampilkan sukses register dan user telah berhasil melakukan registrasi akun. Selanjutnya itu login. Langkah awal yang dilakukan user itu membuka menu login dan mengisi data-data yang diperlukan, yaitu username dan password. Selanjutnya aplikasi Rihome ini tersebut akan mengirimkan data-data tersebut ke controller menggunakan set login, yaitu username dan password. Setelah controller menerima data-data tersebut akan melakukan validasi akun apakah sudah benar atau tidak. Kemudian setelah melakukan validasi akun tersebut, controller akan mengirimkan ke aplikasi bahwa telah divalidasi menggunakan get login. Setelah tervalidasi akun tersebut, maka aplikasi akan diteruskan ke homepage dan user telah berhasil login ke dalam aplikasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk diagram sequence konsultasi dengan arsitek, langkah pertama itu adalah user membuka aplikasi Rehome App, itu memilih menu konsultasi with arsitek. Lalu aplikasi akan return form yang harus diisi user. Setelah mensubmit data form itu, lalu aplikasi akan meneruskan ke controller lewat request. Lalu requestnya itu akan divalidasi data-datanya. Setelah datanya itu divalidasi, maka controller akan meneruskan ke arsitek, yaitu dengan fungsi send consultation order. Setelah itu arsitek akan membaca, kalau arsiteknya sudah me-approve si konsultasinya, lalu si controller akan mereturn request ke aplikasi. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan setelah sukses telah membuat sebuah konsultasi dengan arsitek. Setelah itu ada fitur chat. Nah, fitur chat ini user akan memilih menu chat arsitek. Setelah itu user akan memilih arsiteknya itu siapa, lalu akan mengirimkan pesan. Setelah pesannya itu terkirim, maka aplikasi akan meneruskan ke controller lewat fungsi send user message. Setelah itu controller akan memasukkan message-nya itu ke database, add message to DB. Setelah itu database akan mengirimkan return, itu message-nya itu telah ditambahkan, message is added. Setelah itu controller akan meneruskan ke aplikasi bahwa pesan telah terkirim, message is sent. Setelah itu aplikasi akan mengirimkan menu aplikasi user telah sukses mengirimkan pesan. Nah, di sini ada diagram sequence memilih desain dan menambahkan ke favorit desain. Jadi ada dua fitur, yaitu fitur pertama yang saya bahas yaitu memilih desain. User akan memilih desain lewat menu, lalu si aplikasi akan meneruskan request-nya ke controller, lalu controller itu mengambil data desainnya itu di database. Setelah itu data akan di-return, setelah itu controller akan mereturn request yang diminta user, yaitu meminta desain, lalu aplikasi akan menampilkan desain telah ditampilkan return-nya. Lalu ada fitur kedua yaitu pilih desain. Untuk yang menambahkan favorit desain, yaitu user harus memilih desainnya terlebih dahulu. Setelah itu user menambahkan desain tersebut ke favorit. Lalu datanya itu akan di-send ke controller. Setelah itu controller akan menambahkan data yang telah ditambahkan user tadi ke database. Lalu database akan mereturn design is added, lalu controller akan mereturn datanya ke aplikasi. Setelah itu aplikasi akan menampilkan pop-up menu gitu, desain telah berhasil ditambahkan. Lalu ada diagram sequence untuk melihat profil arsitek dan vertikal. Pertama, user harus memilih profil arsitek melalui aplikasi, lalu aplikasi akan mengirimkan request ke controller dengan fungsi send request, lalu controller akan mengambil data ke database, lalu get data, lalu datanya akan di-return, dan request-nya akan di-return. Setelah itu profil arsitek berhasil ditampilkan. Dan untuk artikel kurang lebih sama. Artikel itu akan di-send request, lalu datanya di-get, satu return data dan return request, lalu artikel berhasil ditampilkan. Nah, di sini ada fungsi untuk melihat ads dan chart. Lalu di sini user melihat iklan lewat aplikasi, lalu aplikasi itu akan mengirimkan ke controller lewat fungsi view ads, yaitu untuk menampilkan iklannya view ads. Lalu controller akan mengambil data ke database lewat fungsi get all ads. Satu database akan return JSON-nya itu ads data ke controller. Lalu controller akan mereturn view-nya, lalu si aplikasi akan menampilkan ads berhasil ditampilkan. Untuk chart kurang lebih sama, ada melihat chart, lalu aplikasi akan mengirimkan view chart ke controller, lalu controller akan mengambil semua get all chart ke database, lalu return JSON chart datanya, lalu ada controller nge-return view ke aplikasi akan menampilkan chartnya. Lalu di sini ada diagram kelas. Diagram kelas itu merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kelas di sebuah sistem. Kelas diagram mewakili ide dan konsep yang kemudian diterjemahkan ke dalam kode program yang akan diimplementasikan pada pembuatan fitur aplikasi. Kelas diagram mendeskripsikan struktur dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem tersebut, atributnya, metodenya, dan hubungan antar objeknya.
Untuk diagram kelas ini kurang lebih sama kayak konsep OOP. Nah, di sini ada kelas admin yaitu dengan atribut nama adminnya. Lalu admin ini mempunyai operation-nya tuh dia bisa memanage user, lalu bisa mempublish artikel. Lalu ada kelas registrasi. Kelas registrasi ini akan meminta username, email, nomor HP dan password dari user dan arsitek. Lalu ada operasinya itu user out, mengotentikasikan user. Di kelas user ada atribut ID user, username, email, phone number, dan password. User ini bisa melakukan operation yaitu registrasi, login, chat dengan arsitek, lalu mencari desain, menambahkan favorit desain, make favorit desain, lalu read artikel, consult design, show ads, and show charts. Di sini ada kelas arsitek dengan atribut ID user, arsitek name, email, phone number, dan password. Lalu arsitek itu bisa melakukan operasi registration, login, chat, dan submit design. Nah, di sini ada kelas desain. Kelas desain itu terdiri dari atribut ID desainnya, nama desainnya, design name, design style, arsitek name, and price. Di kelas desain ini tidak ada operation. Lalu ada kelas favorit desain, yaitu turunan dari desain, yaitu dengan mengambil ID desainnya. Lalu di sini ada kelas chart, ada chart ID-nya, desain ID-nya, dan user ID-nya. Di chart ini kita bisa menambahkan, menghapus, delete, lalu check out si chartnya. Lalu ada kelas ads. Kelas ads ini dengan atribut ads ID, ads title-nya, lalu desain ID-nya si iklannya. Lalu di sini ada operation show untuk menampilkannya. Lalu di console ini ada atribut design name, arsitek name, username, consultant, and estimate price. Di kelas artikel ada artikel ID, artikel title, artikel kontennya, reader-nya siapa, publish date-nya siapa. Lalu ada operasinya itu post, edit, dan delete, CRUD dasar lah. Lalu selanjutnya akan ada diagram komponen. Diagram komponen adalah diagram yang menampilkan sebuah hubungan dan keterkaitan antara kumpulan komponen dalam suatu sistem. Di dalam diagram komponen, user memiliki masing-masing komponen berupa user device. Lalu diagram komponen aplikasi kita ini dimulai dari klien. Package klien ini terdiri dari komponennya mobile app. Mobile app itu user ingin menampilkan gitu, misalnya aplikasinya itu lewat, kan yang ditampilkan itu adalah si komponen front end. Nah, front aplikasi ini terdiri dari Kotlin, yaitu bahasa pemrogramannya, dan XML gitu buat bahasa scriptingnya itu untuk tampilan-tampilannya. Lalu klien itu connect ke view itu melalui HTTP klien ke aplikasinya. Lalu aplikasi untuk mengambil data ke backend itu melalui REST API interface-nya. Lalu komponen yang menyusun backend aplikasi kita ini yaitu ada bahasa pemrogramannya Golang. Lalu ada Redis itu sebagai caching aplikasinya itu biar lebih cepat gitu performanya. Lalu ada Docker sebagai kontainer aplikasi agar untuk versioning aplikasi ini lebih tersusun rapi gitu. Lalu ada Apache Kafka sebagai message broker-nya untuk aplikasinya ini. Itu komponen penyusun back-end-nya. Lalu back-end itu berkomunikasi lewat database, lewat interface DB storage, yaitu database kita memakai PostgreSQL karena PostgreSQL ini adalah database yang berbasis objek relasional gitu. Jadi data-data tab yang ditaruhkan lebih kompleks gitu dari MySQL biasa. Lalu untuk server database-nya seperti ada komponen database server. Nah, lalu ada diagram deployment. Deployment diagram ini merupakan sekumpulan diagram dengan fungsi utamanya yaitu untuk memetakan perangkat lunak ke dalam processing node. Node dalam UML menggambarkan hardware dan lingkungan yang melingkupinya. Untuk deployment aplikasi kita ini ada node client ini dengan komponennya itu web browser, aplikasi, dan ada node app, node database. Node app itu ada komponen aplikasi kita yang telah tersusun tadi, seperti di komponen tadi, komponennya di home app. Web browser itu berkomunikasi ke aplikasi kita melalui HTTP protokol. Lalu aplikasi kita itu ke database,
eh, connect dengan API ke database, dan di Node database ini ada komponen Amazon Web Service sebagai server cloud-nya, lalu ada Redis sebagai caching dan message queue-nya, lalu ada database kita si PostgreSQL-nya yang saling membutuhkan, ada garis dependensi ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam keseluruhannya. Terima kasih.